Shalom Bapak Ibu. Kehadiran Allah tidak lagi tersembunyi Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama ada satu benda yang menjadi pusat penyembahan Israel, yaitu tabut perjanjian ini. Tidak ada benda yang lebih suci, lebih dihormati, lebih ditakuti, tetapi sejak abad ke-6 sebelum Masehi, tabut itu hilang dan tidak pernah ditemukan kembali. Mengapa Allah mengizinkan tabut itu lenyap? Karena Tuhan sedang mempersiapkan satu tabut yang baru, Bapak Ibu, yang jauh lebih mulia, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian kehadiran Roh Kudus di dalam diri umatnya. Nah, apakah tabut perjanjian itu? Tabut perjanjian adalah simbol dari kemuliaan dan kehadiran Allah, Bapak Ibu. Pertama, menjadi pusat penyembahan Israel ini. Di dalam kemah suci dan bait suci, semua aktivitas ibadah berfokus pada tabut. Tutup perdamaian adalah tahta Allah, tempat dia menyatakan dirinya di Keluaran 25 ayat 22. Kedua, Bapak Ibu, tabut berarti Allah berjalan mendahului umatnya. Israel tidak bergerak tanpa tabut. Tabut naik, mereka maju. Tabut berhenti, mereka berhenti. Di bilangan 10 ayat 33 sampai 36 kalau nggak salah ya. Kemenangan Israel itu bukan karena kekuatan mereka, Bapak Ibu, tetapi karena tabut itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, tabut berarti kekudusan Allah. Dia mati karena memegang tabut dengan cara yang Uza mati karena memegang tabut dengan cara yang tidak diperintahkan di 2 Samuel 6 ayat 6-7. Mengapa? Karena Allah ingin Israel itu memahami, ia bukan Allah yang dapat diperlakukan sembarangan, Bapak Ibu. Nah, apa artinya tabut itu hilang? Tabut yang hilang itu adalah sebuah pesan ilahi, Bapak Ibu. Israel kehilangan tabut ketika hidup mereka menjauh dari Tuhan. Ketika kemuliaan Allah meninggalkan bait, ya, di Yehezkiel 10, tabut pun tidak lagi menjadi pusat kehidupan rohani, Bapak Ibu. Fakta bahwa tabut tidak pernah ditemukan adalah pesan teologis yang jelas dan dalam. Allah tidak ingin kita terikat pada benda suci. Ia ingin kita mencari Dia, bukan objeknya. Tabut hilang agar manusia itu berhenti menyembah simbol dan mulai mencari pribadi di balik simbol itu, Bapak Ibu. Nah, apa itu tabut yang digenapi? Yesus adalah tabut perjanjian yang sejati, Bapak Ibu. Ini tabut menunjuk pada Kristus. Loh batu menunjuk kepada Yesus, firman Allah. Mana menunjuk kepada Yesus, roti hidup. Tongkat Harun juga merujuk kepada Yesus, iman besar kekal. Tutup pendamaian menunjuk pada salib. Dalam Ibrani 9 ayat 11-12, korban Kristus adalah pendamaian yang sempurna. Tabut hanyalah bayangan, Kristus adalah wujudnya. Tabut kini ada di dalam diri manusia, Bapak Ibu. Setelah Yesus bangkit dan Roh Kudus dicurahkan, Paulus menulis, kamu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Artinya, kamu bukan lagi pencari tabut. Kamu pembawa hadirat Tuhan. Apa makna tabut bagi kita sekarang? Artinya kita dipanggil hidup di dalam kekudusan. Tabut mengingatkan bahwa Allah itu kudus. Kini, tubuh kita adalah baitnya. Maka kita menjaga hidup kita itu seturut firman hendaknya. Kehadiran Allah harus memimpin hidup kita. Ketika tabut bergerak, Israel bergerak. Kita pun harus dipimpin hadiratnya, bukan ambisi atau emosi. Kemenangan rohani terjadi ketika Kristus berada di pusat hidup kita. Banyak orang Kristen membawa agama tanpa membawa kehadiran tabut. Tabut hilang karena Israel mengira Tuhan bisa dimanipulasi. Tuhan harus menjadi pusat,
bukan ornamen di dalam hidup kita. Kesimpulannya, tabut perjanjian bukan sekedar artefak saja. Tabut adalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Yesus adalah tabut yang sempurna, kita adalah bait bagi kehadirannya, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Di mana tabut itu sekarang? Di sorga, dan secara rohani di dalam diri umat Tuhan yang hidup kudus. Sekarang mari kita gali teks-teks terkait dengan tabut secara ekspositori, Bapak Ibu ya. Di Keluaran 25 ayat 10-22, tabut sebagai tanda kehadiran Allah ini. Nah, bahan dan dimensi tabut ayat 10-11 ini. Kayu akasia dibuatnya, melambangkan keteguhan, kekekalan, ya. Emas itu lambang dari kemuliaan, ya. Allah mau hadir di tengah manusia dengan kemuliaan, tetapi juga berada di dalam bentuk yang dapat didekati, menunjuk pada penjelmaan Kristus di Yohanes 1 ayat 14, Bapak Ibu. Cincin dan kayu pengusung di ayat 12-15. Tabut tidak boleh dipegang langsung. Kekudusan Allah tidak bisa diperlakukan sembarangan. Ada tatanan ilahi di sini. Tutup pendamaian, mercy seat, dan kerub di ayat 17-22 ya. Di atas tutup pendamaian Tuhan berbicara kepada Musa. Allah menyatakan dirinya di dalam konteks pendamaian. Di dalam perjanjian baru, pendamaian ini digenapi oleh darah Kristus. Ibrani 9 ayat 11-12 ya. Ibrani 9, 1-5. Tabut sebagai bayangan realitas surgawi. Penulis Ibrani mengatakan semua ini hanyalah gambaran dan bayangan dari yang surgawi. Isi tabut, Ibrani 9 ayat 4, loh batu melambangkan firman, mana melambangkan pemeliharaan, tongkat Harun melambangkan imamat. Seluruh isi tabut menunjuk kepada fungsi Kristus sebagai Raja, Nabi, dan Imam. 1 Korintus 6 ayat 19. Bait Allah kini adalah tubuh orang percaya. Roh Kudus mendiami orang percaya. Kita dibeli dengan harga. Kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jika tabut adalah pusat kehadiran Allah, maka hidup kita harus menjadi pusat kemuliaan Allah di dunia. Nubuat, peringatan, dan rohaninya secara profetik Bapak Ibu. Bangkitnya pembawa kehadiran Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan sedang memuliakan umat yang membawa kehadirannya. Bukan sekedar aktivitas ini. Bukan aktivitas yang rohani, agamawi, bukan. Di dalam hari-hari ini, banyak gereja kehilangan api hikmat, ya. Seperti Israel kehilangan tabut ketika mereka hidup di dalam kompromi itu. Pesannya, Allah sedang memanggil umatnya itu kembali menjadi pembawa tabut rohani. Orang-orang yang hidupnya itu memancarkan kekudusan dan hadirat Tuhan ini. Tuhan berkata, aku akan memindahkan kemuliaanku dari benda ke pribadi. Hari ini Tuhan tidak mencari bangunan megah, hidup mewah atau tradisi tua, Bapak Ibu. Tuhan menjadi bejana, bukan benda. Ia memindahkan fokus dari tabut fisik kepada tabut hidup, yaitu umatnya. Tuhan memperingatkan gereja yang hanya memakai simbol tetapi tidak membawa hadirat. Seperti bangsa Israel yang menggunakan tabut untuk kepentingan politik dan manipulasi. Tuhan berkata, jangan pakai namaku, simbolku atau gerejaku untuk agenda manusia. Allah sedang menyucikan umatnya dari kesombongan rohani, manipulasi rohani, penyembah tanpa hadirat ini. Tuhan sedang menggenapi generasi yang memikul tabut dengan ketaatan. Seperti orang Lewi memikul tabut menurut perintah Tuhan, membangkitkan generasi yang tidak menempuh jalannya sendiri, tidak memajukan ambisinya sendiri, tetap berjalan di belakang hadiratnya. Tuhan berkata, saat hadiratku bergerak, engkau pun bergerak. Saat aku berhenti, engkau pun berhenti. Tuhan ingin menjadikan hidup kita ini tahtanya, Bapak Ibu. Tabut hilang bukan karena musuh mencuri, tetapi karena Tuhan ingin memindahkan tahtanya ke tempat baru. Karena Tuhan berkata, tahtaku adalah hati yang tunduk dan berserah kepadaku. Jika kamu menyerahkan hidupmu sepenuhnya,
Tuhan akan menjadikan kamu pembawa hadirat, tempat Dia menyatakan kemuliaannya. Demikian Bapak Ibu, semoga Tuhan berkati.